Kai adalah manusia di bawah rata-rata yang bekerja untuk Yayasan Urza. Dan meskipun terlalu lemah untuk benar-benar melakukan sesuatu tentang hal itu, dia masih ingin melakukan segala yang dia bisa untuk mencegah perang ras lain dan menjaga perdamaian dunia ini. Suatu hari, dia menemukan seorang gadis yang dirantai di sebuah platform langit. Dan dari penampilannya, dia tampaknya setengah malaikat dan setengah iblis. Melihatnya, gadis itu memohon agar dia membebaskannya. Namun, semua ini tidak masuk akal baginya, karena malaikat dan iblis telah berperang dengan manusia selama waktu yang lama. Tetapi dia tidak mengucapkan satu pun hinaan rasis terhadapnya. Jadi dia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Beberapa waktu lalu, Kai keluar dari mobil dan menggunakan teropong untuk memulai pengamatannya. Sementara itu, rekan-rekannya duduk di belakang mobil dan merasa sangat bosan. Mereka benci harus keluar ke sini dan menunggu Kai, tetapi dia selalu mengamati pemakaman setidaknya selama 100 detik. Jadi tidak mungkin dia berhenti di tengah-tengahnya. Berabad-abad yang lalu, ada perang berkepanjangan antara iblis, makhluk surgawi, roh, binatang mitos, dan manusia yang menyebabkan kehancuran besar. Jadi Kai ingin memastikan sesuatu seperti ini tidak terjadi lagi. Dia saat ini adalah bagian dari Yayasan Urza, dan dia memiliki kewajiban untuk mengamati pemakaman ini di mana para iblis telah disegel untuk memastikan tidak ada yang salah. Setelah 5 menit berlalu, Kai menurunkan teropongnya dan melaporkan bahwa tidak ada kelainan yang terlihat. Jadi para iblis masih disegel dengan baik. Dia kembali ke mobil dan mereka semua mulai kembali ke markas. Tetapi di sepanjang jalan, rekannya bertanya kepada Kai mengapa dia perlu memeriksa pemakaman begitu sering. Padahal tidak ada iblis yang berhasil melarikan diri dalam abad terakhir. Kai mengakui bahwa pemakaman itu cukup aman, tetapi sebagai bagian dari pekerjaan mereka sebagai anggota Lembaga Perlindungan Manusia, mereka harus memastikan bahwa para iblis tidak pernah keluar. Gadis itu mengerti maksudnya, tetapi pria itu masih mengeluh bahwa ada 3 segel pemakaman lain di dunia. Jadi patroli mereka tidak berguna jika mereka hanya mengawasi yang satu ini. Kai meyakinkannya bahwa pemakaman lainnya juga diawasi dengan baik oleh agen-agen lain, karena manusia tidak bisa membiarkan satupun iblis lolos. Jadi meskipun dunia saat ini dalam keadaan damai, Kai menolak untuk lengah. Kembali di lembaga, Kai sedang berlatih dengan simulasi binatang mitos. Sistem memperingatkannya bahwa sangat berbahaya baginya untuk mencoba berlatih dengan simulasi tingkat ini. Namun, karena dia merasa tidak berguna, Kai mengabaikan peringatan ini dan menyerang naga tersebut sebelum mencoba menjatuhkannya. Namun, sistem itu benar, karena serangannya bahkan tidak membuat naga tersebut bergeming. Jadi, jika ini bukan simulasi, dia akan menjadi makanan naga. Untungnya, Saki ada di sana untuk mematikannya sebelum dia terluka. Dia mengeluhkan Kai yang mengambil terlalu banyak risiko, tetapi Kai membenarkannya dengan mengatakan bahwa latihan memang seharusnya berisiko agar dia bisa meningkatkan kemampuannya. Dengan seberapa keras Kai bekerja, gadis itu bercanda bahwa namanya akan tercatat dalam sejarah jika dia ada saat perang 5 ras. Namun, tidak seperti Nabi Chit, Kai tahu bahwa dia tidak cocok untuk hal semacam itu. Dia jujur merasa sulit percaya bahwa seorang manusia bisa menang melawan pahlawan dari ras-ras yang berbeda. Mereka adalah pejuang yang sangat kuat yang memimpin ras mereka dalam pertempuran. Vanessa dari iblis, Alfreya dari makhluk surgawi, Kyoko dari roh, dan Rati dari binatang mitos. Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi jika keempatnya masih ada, tetapi untungnya mereka berhasil bertahan hidup. Mereka berhasil bertahan hidup karena mereka semua dikalahkan oleh Nabi Chit. Namun, itulah cerita yang selalu mereka dengar karena tidak ada bukti bahwa Chit atau pedang emasnya benar-benar ada. Para pahlawan lainnya memiliki rekaman video yang membuktikan keberadaan mereka. Tetapi anehnya, tidak ada apapun tentang Chit. Meskipun tidak ada bukti, orang-orang masih suka percaya bahwa dia ada karena hal itu memberi rasa nyaman. Setelah itu, Saki mendekati Asuran yang pingsan karena diserang naga dan menyuruhnya bangun karena mereka perlu mulai memikirkan hadiah untuk perayaan promosi Jin. Asuran mengatakan mereka bisa memberinya seikat bunga atau sesuatu, tetapi Saki berpikir itu terlalu membosankan karena semua orang juga akan memberikan bunga. Jin akan dipindahkan ke ibu kota kerajaan Urza karena kemampuannya yang luar biasa meskipun dia baru berusia 11 tahun. Jadi mereka perlu memberinya hadiah istimewa untuk kesempatan itu.
Saat itu, Kai menerima pesan dari Jin yang memintanya untuk bertemu dengannya besok pagi, dan dia secara khusus meminta agar ini dirahasiakan dari Asuran dan Saki. Namun, mereka sudah melihat teleponnya, jadi mereka mulai bertanya apakah dia berkencan dengan Jin. Kai tidak ingin menjawab pertanyaan mereka, jadi dia memutuskan untuk lari. Keesokan paginya, Kai menunggu Jin di tempat pertemuan mereka, dan dia segera muncul, jelas telah berusaha keras untuk berdandan untuk kesempatan itu. Kai terkejut bahwa Jin benar-benar datang tepat waktu untuk sekali ini, karena biasanya dia harus menunggu setidaknya 1 jam atau lebih. Jin menyebutnya kasar karena mengatakan itu, tapi dia mengakui bahwa dia ekstra hati-hati untuk datang tepat waktu untuk kencan mereka, karena dia akan dipindahkan segera. Saat itu, Jin melihat bahwa Kai masih mengenakan seragamnya meskipun hari ini adalah hari liburnya, tapi itu karena Kai datang ke sini langsung setelah selesai latihan paginya. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengganti pakaian. Kai adalah satu-satunya pria yang akan bertindak begitu santai saat berbelanja dengannya. Tapi itulah yang dia sukai dari Kai. Kedua, mereka melanjutkan berbelanja. Dan saat Jin sedang memeriksa perhiasan, Kai bertanya apa tujuan dari perjalanan belanja ini. Jadi dia menjelaskan bahwa dia ingin mendapatkan hadiah perpisahan untuk Saki dan Asuran. Dia tahu mereka sedang merencanakan memberinya hadiah. Jadi dia ingin memberi mereka sesuatu sebagai balasan sebelum dia pergi, karena mungkin ini akan menjadi kali terakhir mereka bertemu. Kai mengatakan bahwa dia sedikit berlebihan karena dia sudah ada di sini selama 2 tahun. Jadi dia akan kembali dalam waktu singkat. Tapi kemudian, Asuran dan Saki akan selesai bertugas sebagai tentara, jadi mereka akan menjadi warga sipil pada saat itu. Bahkan dalam 2 tahun, Kai dan Jin mungkin akan menjadi satu-satunya tentara yang tersisa dengan Badan Perlindungan Manusia. Kai mencoba menghibur Jin dengan mengingatkannya bahwa dia telah bekerja keras sehingga dia bisa mengambil alih sebagai kepala Urza setelah ayahnya mundur. Dia telah bermimpi tentang hal itu sejak kecil. Jadi dia seharusnya tidak sedih tentang mendekati mimpinya. Setelah itu, mereka melanjutkan belanjaan mereka dan memiliki waktu yang menyenangkan satu sama lain. Jadi keduanya bisa pergi berkencan. Ketika mereka selesai untuk hari itu, Jin berterima kasih kepada Kai karena setuju untuk datang bersamanya, karena dia membuat perjalanan menjadi lebih mudah baginya. Saat menunggu lampu merah, Jin mengingat waktu Kai masuk ke pemakaman pada usia 10 tahun. Dia berada di sana dengan ayah Jin, tapi entah bagaimana dia akhirnya jatuh ke dalam realm di mana para iblis telah disegel. Dan di dasarnya, dia jelas bisa melihat pedang emas yang terkenal milik Sith, tapi dia tidak suka membicarakannya karena tidak ada yang akan percaya. Setelah itu, Kai memulai misinya untuk memastikan bahwa iblis tidak akan pernah dilepaskan ke dunia lagi. Dan dia masih merasa sama sekarang. Itulah sebabnya Jin tahu dia masih akan menjadi seorang tentara saat dia kembali. Dan pada saat itu, dia bertanya kepada Kai, apakah mungkin bagi mereka untuk menjadi lebih dari sekadar teman setelah dia kembali. Tetapi di tengah pengakuannya, karena tidak ada kembang api yang mengganggunya, realitas mulai runtuh. Entah mengapa, Kai adalah satu-satunya yang bisa melihat segala sesuatu yang gila yang terjadi. Dan sebelum dia bisa memproses apa yang terjadi, sesuatu yang disebut World Reincarnation Order dieksekusi, dan dia membuka matanya untuk menemukan dirinya di versi kota yang hancur. Dia bingung pada awalnya, tapi kebingungannya cepat berubah menjadi ketakutan saat dia melihat seorang iblis muncul dari sudut. Begitu iblis memperhatikan Kai, langsung mulai melemparkan sihir serangan untuk membunuhnya, sehingga Kai terpaksa menghadangnya dengan sarung senjatanya. Dia berhasil bertahan dari serangan awal itu, tapi iblis belum selesai karena mulai menyiapkan serangan sekundernya. Jadi Kai berlari ke arah senjatanya, dan begitu dia mengambilnya, dia memuat beberapa peluru khususnya dan menggunakannya untuk membatalkan sihir iblis. Iblis terkejut bahwa seorang manusia mampu membatalkan sihirnya, tapi itu semua berkat sihir khusus Kai, karena pelurunya dibuat dengan dasar sihir Elven, sehingga cukup untuk melawan sihir iblis. Iblis mencoba sesuatu yang berbeda dan mulai melemparkan sihir ke kakinya. Tapi Kai berhasil melompat menjauh dan mendekat sebelum menembak dengan jarak dekat yang membakar habis iblis tersebut. Kai lega bahwa rencananya berhasil karena peluru terakhirnya dibuat untuk memproduksi efek api naga, sebelumnya.
Ini juga pertama kalinya dia bertarung melawan iblis. Jadi di senang di kelas podcast bilang dia untuk senang latihan. Dia hanya perlu berharap tidak bertemu dengan naga. Tiba-tiba, Kai mendengar suara dari belakangnya. Jadi dia berbalik dan menemukan seorang iblis lain menatapnya. Bertanya-tanya bagaimana manusia kotor bisa berhasil mengalahkan seorang iblis. Kai mengangkat senjatanya dan bertanya, mengapa iblis bisa berbicara dalam bahasa manusia jika begitu benci pada manusia? Jadi iblis itu mengatakan bahwa lebih mudah baginya untuk mengatur budak manusia dengan berbicara dalam bahasa itu. Kai terkejut mengetahui bahwa manusia adalah budak di dunia ini. Tapi iblis menolak untuk menjelaskan lebih lanjut dan mengatakan akan menyingkirkan Kai segera karena dia terlihat cukup berbahaya. Iblis hampir saja melemparkan sihir kuat pada Kai. Tapi dalam detik terakhir, seseorang melemparkan granat kilat dan sementara iblis itu buta, mereka menarik Kai masuk ke dalam mobil dan melaju pergi. Di dalam, Kai terkejut menemukan bahwa gadis yang menyelamatkannya adalah Saki. Saki mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi dia tidak yakin bagaimana dia tahu namanya, dan tidak peduli seberapa banyak Kai bersikeras bahwa mereka saling mengenal, dia masih tidak mengingatnya, dan begitu juga Asuran. Saki dan Asuran menganggap Kai pasti sedang mengalami episode psikotik karena serangan iblis. Tapi dia benar-benar mengenal mereka dan tidak percaya mereka telah melupakan dirinya. Dia mencoba memberitahu mereka bahwa mereka berada di tim yang sama di Badan Perlindungan Manusia, tapi Saki tidak pernah mendengar tentang lembaga itu dan mengatakan bahwa dia adalah seorang tentara dalam perlawanan manusia. Kai tidak tahu apa yang Saki bicarakan. Jadi dia meminta mereka untuk menjelaskan apa yang terjadi di dunia ini. Mereka memberitahu Kai bahwa dalam perang 5 ras, manusia akhirnya kalah. 30 tahun yang lalu, keempat ras lain mengambil alih dunia, sehingga umat manusia hampir punah, dan yang berhasil bertahan hidup dipaksa untuk lari dan bersembunyi. Kai perlahan-lahan menyusun puzzle dan menyadari bahwa tempat ini adalah kota Fashal setelah hancur. Kai dibawa turun ke dalam terowongan bawah tanah, sementara Asuran menjelaskan kepadanya bahwa kota-kota di seluruh dunia telah dikuasai oleh keempat ras lain, dan mereka sebagian besar saling bertempur untuk merebut wilayah baru sekarang. Kota ini khususnya telah dikuasai oleh para iblis. Itulah sebabnya manusia harus pindah ke bawah tanah untuk bertahan hidup. Mereka mengambil beberapa ruang bawah tanah yang masih utuh dan mengubahnya menjadi tempat perlindungan aman bagi manusia. Dengan cara ini, mereka bisa menjaga manusia lainnya dari aman dan terorganisir untuk sisa hidup mereka. Asuran mengatakan bahwa mereka tidak punya pasukan untuk melawan balik melawan ras lainnya. Kai berhenti sejenak dan bertanya mengapa manusia kalah perang. Tapi Saki dan Asuran menganggap jawabannya cukup jelas, karena tidak mungkin manusia bisa mengalahkan seorang iblis sendirian. Dan di atas itu semua ras memiliki pahlawan yang sangat kuat, sehingga manusia tidak memiliki kesempatan. Kai menyadari betapa kuatnya iblis dan ras lain, tapi manusia mampu menang di garis waktu dia karena Nabi Sid. Jadi dia bertanya kepada mereka berdua apa yang terjadi padanya. Namun mereka tidak pernah mendengar nama itu. Kai mencoba menjelaskan bahwa Sid dimaksudkan sebagai pahlawan manusia yang mengalahkan semua ras lain. Tapi jelas dia tidak ada di dunia ini karena manusia tidak akan dipaksa untuk hidup di bawah tanah jika mereka memiliki seseorang seperti itu untuk benak mereka. Saat itu, mereka mendengar keributan di dekatnya. Jadi Saki dan Asuran menyadari bahwa korps utama pasti sudah kembali. Jadi mereka menjelaskan kepada Kai bahwa ada banyak kota manusia bawah tanah di seluruh dunia, dan masing-masing memiliki korps utama mereka yang melindungi mereka. Di sini, komandan adalah orang yang melindungi semua orang, dan Kai tidak bisa percaya apa yang dia lihat saat komandan ternyata adalah Jin. Jin disambut oleh Saki dan Asuran, dan Kai tidak bisa percaya apa yang dia lihat saat komandan ternyata adalah Jin. Mereka menceritakan bagaimana mereka menemukan Kai di permukaan, jadi mereka membawanya masuk. Jin memberi pujian pada mereka atas pekerjaan mereka yang baik, dan berjalan melewati Kai, tanpa menunjukkan pengenalan sama sekali. Kai tidak bisa menerima bahwa Jin tidak mengingatnya. Jadi dia mencoba mengingatkannya bahwa mereka benar-benar sedang berbelanja bersama beberapa menit yang lalu. Tapi Jin tidak mengingat ini sama sekali, jadi dia bilang dia hanya akan pergi. Sebelum pergi,
Kai bertanya mengapa dia bertindak seperti seorang pria, padahal mimpinya selalu untuk melampaui ayahnya sebagai putrinya, dan pernyataan ini membuatnya berhenti sejenak. Tapi Kai segera dihentikan dari mengatakan apapun lagi padanya. Malam itu, Kai menghabiskan waktunya untuk melihat catatan dunia ini, dan semuanya sama. Kecuali fakta bahwa semua catatan yang melibatkan dia atau Nabi Chit tidak ada lagi. Namun, sesuatu masih tidak masuk akal baginya, karena jika Chit tidak pernah ada di dunia ini, dia harus menyegel ras lain. Lalu mengapa pemakaman yang dia buat masih ada? Untuk menyelidiki, Kai pergi ke pemakaman keesokan harinya dan menemukan bahwa batu penghalang yang dimaksud untuk menjaga tetap tersegel telah dihapus. Jadi dia masuk dan menemukan pedang emas milik Chit di dalamnya. Dia mendekatinya dan melihat bahwa pedang emas Chit telah dihapus. Jadi dia masuk dan mengambil pedang itu. Pada saat itu, dia mendengar suara yang memberitahunya untuk tidak pernah melepaskan pedang itu. Karena itu adalah kunci koordinat dunia, yang juga dikenal sebagai pemegang kode. Pedang itu kemudian membuka gerbang yang mengangkut Kai ke platform misterius, dan setelah naik tangga, dia menemukan gadis setengah malaikat, setengah iblis terikat. Ini adalah akhir episode 1. Kai kesulitan untuk mengetahui ras apa gadis ini, tetapi kemudian gadis itu memberitahunya bahwa namanya Rin dan memohon untuk diselamatkan sekali lagi sebelum pingsan. Kai mendekati gadis itu dan dia masih ragu apakah harus membantunya atau tidak. Namun Kai terutama membenci iblis dan gadis itu tidak tampak seperti iblis. Jadi melawan instingnya, dia memutuskan untuk membebaskannya. Dia mencoba menggunakan pedangnya untuk memotong rantai, tetapi rantai itu terlalu kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kai mencoba menggunakan pelurunya, tapi itu juga tidak cukup untuk melepaskan rantai. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi karena dia tidak punya senjata lain. Tetapi kemudian dia teringat bahwa dia masih memiliki pedang khusus, jadi dia mencoba mengingat namanya dan mengucapkan kata-kata code holder dengan keras. Saat dia melakukan ini, pedang dari pistolnya mulai berubah menjadi pemegang kode emas, dan Kai tidak percaya dia benar-benar memegang pedang yang digunakan Sid untuk menyelamatkan umat manusia di garis waktunya. Dia mengangkat pedang itu dan menyerang rantai sekali lagi, dan dalam sekejap, tampaknya dia baru saja menghancurkan dimensi. Namun, semuanya kembali normal, dan rantai itu terpotong menjadi 2. Dia terkejut dan terbang menjauh dari Kai, sebelum berteriak memanggil seseorang bernama Vanessa untuk menunjukkan dirinya. Dia mengatakan ingin rematch dengan Vanessa, dan tidak adil jika Vanessa mengirim iblis yang lemah untuk membunuhnya. Namun sebelum Kai sempat menjelaskan bahwa dia bukan iblis, Rian sudah mulai menyerangnya karena dia membenci iblis. Kai berhasil berguling menghindari serangan pertama, tetapi dia tidak bisa menghindari ledakan energi kedua yang diluncurkan Rian ke arahnya. Dia mulai menyesali keputusannya untuk membantunya. Namun saat ledakan itu menuju ke arahnya, dia teringat sesuatu yang disebutkan sistem tentang pemegang kode yang bisa memutus takdir itu sendiri. Jadi dia mengambil pemegang kode dan menggunakannya untuk memotong bola sihir menjadi 2. Sihir itu menghilang, mengejutkan Kai, dan Rihanna juga tidak percaya karena iblis rendahan tidak mungkin bisa memblokir serangannya. Kai akhirnya memberitahunya bahwa dia bukan iblis, dan dia tidak tahu dari mana ide itu berasal karena dia tidak memiliki sayap atau ekor, jadi dia jelas manusia. Rihanna menyadari kesalahannya, jadi dia meminta maaf karena salah mengira dia sebagai iblis dan menyerangnya tiba-tiba. Tapi dia sangat membenci iblis, jadi ini dianggap buang-buang waktu. Dia bukan iblis, dan dia bukan iblis. Kekerasan langsung Zadeng. Dia juga membenci iblis, setidaknya Kai mendapatkan kepastian bahwa dia bukan iblis, tetapi dia masih tidak tahu ras apa dia, jadi dia bertanya padanya. Dia memohon pada Kai untuk tidak menanyakan hal itu. Kai setuju untuk menunda topik tentang rasnya untuk sementara, tetapi dia masih memiliki pertanyaan lain yang ingin dia ajukan, seperti di mana mereka berada. Sayangnya, Rihanna juga tidak tahu apa tempat ini. Yang dia ingat hanyalah bahwa dia sedang bertarung dengan Vanessa, dan tiba-tiba dia mendapati dirinya terkurung di sini. Kai mengenali nama itu dan bertanya apakah Rihanna merujuk pada Vanessa yang sama, pahlawan para iblis, dan Rihanna mengonfirmasinya. Kai terkejut bahwa Rihanna memilih untuk bertarung dengan seorang pahlawan, jadi dia bertanya apakah dia benar-benar sekuat itu, dan sebagai jawaban, Rihanna dengan bangga menyatakan bahwa dia bisa menghapus seluruh pasukan iblis seorang diri jika dia mau.
Tetapi dari apa yang telah dia lihat, Kai sama mengesankannya seperti dia karena dia mampu menghentikan serangannya. Dia bertanya bagaimana Kai berhasil melakukannya. Jadi Kai hampir memberitahunya tentang pedangnya. Tetapi tiba-tiba dia melihat sebuah portal di belakang Rien, dari mana muncul monster yang sangat menjijikkan. Monster itu mengatakan sesuatu tentang entitas singularitas takdir yang telah terbangun. Dan karena itu merupakan ancaman besar bagi dunia baru, monster tersebut akan memulai protokol untuk menghilangkannya. Monster itu mencoba menyerang Rien, tetapi Kai menariknya ke tempat aman pada detik terakhir. Kekuatan monster ini tidak main-main, jadi Kai mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri, dan Rien setuju. Kai menggenggam tangannya, dan mereka berdua melarikan diri. Sayangnya, mereka tidak tahu di mana letak keluar, dan monster tersebut masih memiliki akses ke portal, jadi ia memasukkan tentakelnya ke dalam portal dan menangkap Rien. Dengan ini, monster itu mengumumkan bahwa ia telah menangkap singularitas, jadi ia memulai protokol penghapusan dan membentuk beberapa bola untuk menghapus Rien dari eksistensi. Kai tidak bisa menahan melihatnya, jadi dia memutuskan untuk berhenti berdiri dan bertindak untuk menyelamatkan Rien. Dia menggunakan pedang emas sekali lagi, dan dengan pedang itu dia memotong tentakel monster menjadi dua, sambil juga merusak dimensi secara signifikan. Monster itu melihatnya dan mengenali bahwa dia memegang pedang terlarang, tetapi tidak mengerti mengapa pedang itu ada di sini, atau bagaimana seorang manusia bisa mendapatkannya. Karena Rien sudah bebas, Kai tidak berencana untuk tetap tinggal dan mencari tahu apa yang akan dilakukan monster itu. Jadi dia menggenggam Rien dan melompat melalui lubang di dimensi. Mereka kembali ke pemakaman di bumi. Kai sedikit bingung, tetapi dia senang mereka berhasil melarikan diri dengan selamat. Dan Rien sangat lega karena dia benar-benar takut akan mati. Ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang peduli dan membantunya, karena sepanjang hidupnya dia selalu diberitahu oleh semua ras lain bahwa dia bukan salah satu dari mereka. Namun, dari semua ras, iblis adalah yang paling kejam padanya, selalu menyebutnya sebagai kekejian. Itulah sebabnya Rien bertengkar hebat dengan Vanessa. Kai menghiburnya dan mengatakan bahwa dia memahami perasaannya karena semua temannya tidak lagi mengingatnya. Jadi dia merasa seperti sendirian di dunia ini. Sejarah yang dia ingat adalah di mana manusia memenangkan perang besar antara 5 ras. Tetapi di dunia ini, tampaknya iblis menduduki kota-kota manusia. Rien sedikit bingung karena dia tidak ingat iblis pernah menguasai manusia. Bahkan, sekitar waktu dia bertarung dengan Vanessa, dia ingat bahwa manusia mulai memenangkan perang dan iblis mengeluh bahwa semua ini disebabkan oleh pahlawan manusia. Kai menjadi bersemangat dan bertanya apakah Rien ingat Sid, tetapi sayangnya dia tidak pernah bertemu dengannya, jadi dia tidak bisa memastikan. Kai menyadari bahwa dia mungkin telah bereaksi berlebihan, jadi dia meminta maaf kepada Rien. Tetapi setidaknya dia telah mengonfirmasi bahwa dia dan Rien mengingat masa lalu yang sama. Jadi mereka pasti memiliki pengalaman yang serupa. Rien mendekati Kai dan mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang pernah menganggapnya sebagai teman, dan itu membuatnya sangat bahagia. Mereka berdua meninggalkan pemakaman beberapa saat kemudian, dan Rien bertanya kepada Kai apa rencananya sekarang. Namun sebelum dia bisa memberikan jawabannya, Rien terjatuh ke tanah karena kelelahan. Kai khawatir dan mengira ini mungkin akibat dari serangan yang dia alami sebelumnya. Jadi dia membantunya berdiri dan mengatakan bahwa dia berencana untuk kembali ke kota karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Jadi dia mengundangnya untuk tinggal bersamanya selama dia di sana. Rien ragu untuk setuju karena dia mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke kota manusia. Jadi Kai bertanya mengapa, dan dia memberitahunya bahwa tidak bisa mempercayai orang lain. Kai adalah satu-satunya orang yang dia bersedia percayai karena dia telah menyelamatkannya. Jadi Kai mengatakan bahwa dia harus mempercayai bahwa dia akan menjaga keselamatannya, dan sekali lagi memintanya untuk ikut dengannya. Dia selalu bebas untuk pergi jika dia merasa tidak nyaman di sana. Jadi Rien akhirnya setuju untuk pergi bersamanya. Kembali di kamarnya, Kai berbaring di tempat tidurnya sementara Rien sedang mandi. Dia sangat kelelahan setelah perjalanan pulang. Rien belum pernah naik mobil sebelumnya, jadi dia panik sepanjang perjalanan dan hampir membuat Kai menabrak beberapa kali. Untungnya, dia bisa menyembunyikan sayapnya, jadi begitu mereka sampai di sini tidak ada yang bisa mengetahui bahwa dia adalah seorang iblis.
Namun, dia masih menarik perhatian banyak orang dengan perilakunya yang aneh. Dia bahkan mencoba bertarung dengan beberapa orang menggunakan sihir pada suatu saat, sehingga Kai harus menahannya. Tetapi Kai bisa memahami mengapa dia begitu berhati-hati, karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Kai kemudian mengalihkan perhatiannya ke pedangnya karena dia bahkan tidak menyadari kapan pedang itu kembali normal. Jadi dia mengambilnya dan berniat untuk mengucapkan code holder, untuk melihat apakah pedangnya akan berubah lagi. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, Rienne keluar dari kamar mandi dan memintanya untuk membantu karena dia tidak bisa mengetahui cara mematikan pancuran. Kai mengatakan bahwa dia akan membantunya, tetapi untuk saat ini dia tidak bisa melihatnya karena dia tidak mengenakan pakaian. Setelah pancuran dimatikan, Rienne sudah berpakaian dan mengatakan kepada Kai bahwa dia merasa tidak adil bagaimana manusia mendapatkan semua hal baik. Bahkan dengan masyarakat manusia, dan manusia juga memiliki tempat tidur yang sangat empuk, tetapi di permukaan semuanya telah hancur. Jadi dia menyadari bahwa Kai tidak bercanda ketika dia mengatakan bahwa kota tersebut telah diduduki oleh iblis. Kai awalnya skeptis, tetapi bertemu dengan Rienne telah mengonfirmasi bahwa dia tidak gila. Jadi sekarang dia tahu pasti bahwa mereka berada di dunia di mana hasil perang ras besar telah berubah. Sejarah yang benar adalah di mana Chit menjadi pahlawan manusia. Tetapi dalam kenyataan ini, dia tidak pernah ada entah mengapa. Rienne menyarankan agar mereka hanya perlu melarikan diri dari kenyataan ini dan kembali ke yang lama. Itu memang solusi untuk masalah mereka, tetapi Kai tidak tahu apakah benar-benar ada cara untuk melakukannya. Mereka pergi tidur setelah itu, tetapi larut malam, Rienne terjaga dengan terkejut dan memperingatkan Kai bahwa dia merasakan sihir yang kuat, yang berarti para iblis sedang menyerang. Di luar, para iblis baru saja merobek atap kota dan mulai melakukan kekacauan. Kai sudah tahu bahwa umat manusia terancam dalam kenyataan ini, tetapi dia tidak menyadari bahwa manusia begitu tidak berdaya melawan iblis dan tidak ada pahlawan di sekitar untuk menyelamatkan mereka juga. Jadi, Kai memutuskan bahwa dia perlu bertindak dan mengambil risiko. Dia tidak akan bisa menyelamatkan mereka sepenuhnya, tetapi dia harus mengambil tempat Sith demi umat manusia. Unit pertahanan mulai menembakkan peluru ke arah para iblis, tetapi mereka sudah tahu bahwa peluru kecil tidak akan banyak membantu. Jadi Saki berlari untuk mengambil senapan mesin. Namun sebelum dia bisa sampai ke senapan mesin, seorang iblis muncul di belakangnya dan hampir menembakkan mantra ke arahnya. Namun pada detik terakhir, Kai melompat untuk menyelamatkannya dan menjatuhkan iblis itu ke lantai. Dia memberitahu Saki bahwa dia harus menggunakan air terhadap para iblis. Karena jika tubuh mereka menyerap air, mereka akan menjadi terlalu berat untuk terbang. Dan begitu mereka mendarat, dia harus menyerang mereka dengan granat. Tiba-tiba, Kai meniru Ashran yang berubah menjadi batu oleh iblis. Jadi dia menembakkan peluru anti-sihir untuk menghentikan mantra dan menyelamatkan hidupnya. Iblis itu kemudian menargetkan Kai dan mencoba menahannya, sementara iblis lainnya mendekat dari belakang untuk menyerangnya. Namun Kai berhasil meluncur melewati iblis pertama dan mendorongnya menjauh, sementara Rienne meledakkan iblis kedua. Setelah itu, Kai berterima kasih kepada Rienne atas bantuannya dan memuji kekuatannya. Tetapi meskipun dengan kekuatan mereka yang digabungkan, dia tidak yakin mereka bisa menyelamatkan kota sendirian. Ashran dan Saki berlari menghampiri Kai dan bertanya bagaimana keadaannya. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia tidak yakin apakah dia benar-benar dalam keadaan baik. Saki sedang menghancurkan sihir dengan peluru dan melemparkan para iblis dengan tinjunya. Kai menjelaskan kepada mereka bahwa dia berasal dari dunia di mana umat manusia memenangkan perang ras, dan teknik bertarungnya bersama dengan peluru khususnya semua berasal dari dunia itu. Saki dan Ashran masih tidak percaya bahwa Kai serius tentang adanya garis waktu alternatif. Tetapi sebelum mereka bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan, Ashran menerima pesan yang menginformasikan bahwa 2 pengintai iblis berhasil melarikan diri. Dan jika mereka melaporkan lokasi kota bawah tanah ini kepada pemimpin mereka, seluruh pasukan iblis akan datang ke sini dan membunuh setiap manusia yang tersisa. Ashran mengatakan bahwa dia perlu melaporkan hal ini ke markas besar pasukan pemberontak, dan Saki meminta Kai untuk bergabung dengan mereka ke sana,
Karena kekuatannya menjadikannya aset berharga, jadi Jin pasti akan menyambutnya. Kai setuju untuk bergabung. Jadi mereka semua menuju markas yang terletak di ibu kota kerajaan lama. Tempat itu hancur bertahun-tahun yang lalu, tetapi justru itulah alasan mereka memilih untuk membangun markas mereka di sana, karena iblis tidak akan berpikir untuk mencarinya. Yang menyarankan lokasi tersebut adalah ayah Jin. Tetapi dia pensiun sebagai kepala pasukan pemberontak 2 tahun yang lalu karena cedera. Jadi Jin sekarang adalah kepala pasukan pemberontak. Ashran kemudian meminta Kai untuk melaporkan hal ini kepada pasukan pemberontak. Tak lama kemudian mereka tiba di markas dan Kai serta Rienne dibawa untuk bertemu dengan Jin. Jin telah menerima laporan dari Ashran, jadi dia meminta Kai untuk menceritakan lebih lanjut tentang garis waktu alternatif yang dia sebutkan sebelumnya. Kai memberitahunya segala yang dia tahu, tetapi para pejabat lainnya di sana menyebutnya sebagai pendusta, karena berani membuat klaim yang berani seperti itu. Namun, Kai menyebutkan bahwa dia adalah teman masa kecil Jin di garis waktu sebelumnya, dan bagaimana dia selalu ingin menjadi seperti Aok dan Jur. Mendengar nama-nama itu menarik perhatian Jin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan memutuskan untuk mengakhiri pertemuan hari itu. Malam harinya, Jin meminta untuk bertemu dengan Kai, dan tampaknya dia sedikit lebih terbuka pada kemungkinan bahwa Kai mungkin benar-benar mengatakan yang sebenarnya, karena sangat sedikit orang di dunia ini yang tahu bahwa dia adalah seorang wanita, dan nama-nama Aok dan Jur adalah julukan ayah dan kakeknya. Namun, itu tidak berarti dia percaya semua yang dikatakan Kai, tetapi keterampilan bertarung dan pengetahuannya layak diandalkan. Dia memberitahu Kai tentang rencana yang dia miliki untuk berkoordinasi dengan kota-kota manusia lainnya dan mengusir para iblis yang akan datang untuk menyerang Neo Fachal. Namun, Rienne tidak berpikir itu adalah ide yang baik, karena itu hanya akan menyebabkan semakin banyak iblis yang menyerang seiring berjalannya waktu. Selain itu, jika iblis peringkat tinggi muncul, maka seluruh rencana akan langsung gagal. Jin menyadari bahwa rencana tersebut sangat berisiko, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara lain untuk melindungi rumah-rumah manusia yang masih bertahan. Namun saat itulah Kai menyarankan bahwa mereka hanya perlu mengejar satu iblis untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu pahlawan iblis, Vanessa. Jin menganggap ide untuk menyerang iblis yang sekuat Vanessa gila, tetapi Kai yakin bahwa Code Holder akan bisa melawannya, jadi dia mengatakan bahwa dia dan Rienne akan menjadi orang yang menantang Vanessa. Para iblis lebih fokus pada pertarungan melawan ras lainnya, jadi sebagian besar kekuatan mereka tidak akan berada di sisi Vanessa. Semua yang Kai butuhkan adalah agar Jin dan pasukannya menahan sisa iblis sementara dia menghadapi Vanessa. Setelah Jin setuju, mereka segera memulai persiapan untuk merebut kembali Federasi Urza. Episode kami dimulai dengan Rina berbicara kepada dirinya sendiri. Dia membenci iblis karena ketidakjujurannya, monster dan roh karena sifat mereka yang menakutkan, dan perampok karena kurangnya belas kasih dan rasa kasihan. Dia bahkan membenci manusia karena kelemahannya. Sepertinya dia membenci semua orang dan segalanya, termasuk dirinya sendiri, karena dia tidak ingin hidup. Dia memang karakter yang aneh, tetapi ada satu orang yang tidak dia miliki. Orang itu telah sangat menghiburnya, memperkenalkannya pada perspektif yang berbeda, dan memeluknya, mengatakan padanya untuk tetap berada di jalan yang benar. Adegan beralih ke konvoi kendaraan militer yang menuju istana pemerintahan melalui lorong bawah tanah untuk serangan besar. Rencana mereka adalah mengalihkan perhatian pasukan iblis utama sambil membebaskan para tahanan dari penjara bawah tanah dan kemudian mengalahkan Vanessa. Namun, mereka khawatir karena mereka adalah tim kecil, hanya 4 orang. Jadi bagaimana mereka bisa menangani semua tugas ini? Saki yang kewalahan dan ketakutan menangis dan bertanya-tanya mengapa dia ditugaskan untuk misi ini. Kai meyakinkannya, menyatakan bahwa satu-satunya yang dia percayai untuk mendukung mereka adalah dia dan Ashran. Meskipun Kai telah berbicara, Saki masih sangat ketakutan. Rienne menghiburnya dengan meletakkan tangan di kepalanya, memberitahunya untuk tidak khawatir dan mengingatkannya akan kekuatannya. Rienne bersumpah bahwa jika Vanessa menang, dia akan menghancurkan dirinya sendiri untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Saki, yang masih ketakutan, berteriak khawatir untuk Rienne. Kai kemudian menjelaskan bahaya situasi tersebut. Iblis sangat peka terhadap sihir,
Tetapi manusia tidak memiliki kemampuan sihir, sehingga lebih sulit bagi iblis untuk menemukan mereka. Ashran bertanya apakah ini sesuatu yang Kai pelajari dari dunianya. Kai mengonfirmasi hal itu dan memberitahu mereka untuk menyerahkan sisanya pada takdir, meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun Ashran terlihat gemetar saat mengemudi. Kai menjelaskan bahwa jika mereka berhasil mengalahkan para iblis, mereka mungkin akan menjadi perbincangan kota, mendapatkan promosi, dan diberi penghargaan. Dia mengatakan bahwa dia bergantung pada mereka. Adegan beralih ke Komandan Jin yang sedang berbicara kepada tentara pemberontak dari Serikat Urza. Dia memuji kesatuan, komitmen, dan ketaatan mereka pada perintah dan jadwal, menegaskan bahwa kesetiaan dan keberanian mereka adalah harapan umat manusia. Dia mengakui bahwa beberapa mungkin cemas karena waktu persiapan yang singkat, tetapi mengingatkan mereka tentang tahun-tahun perjuangan bersama. Dia mendesak mereka untuk mengingat kata-kata nenek moyang mereka dan pertempuran melawan tentara iblis. Hari ini adalah hari penentuan. Dia menghunus pedangnya dan berkata, "Mari tinggalkan penjara bawah tanah yang gelap ini." Dan semua orang bergegas keluar dari penjara bawah tanah menuju permukaan, di mana tentara iblis tersebar di sekitar istana pemerintah. Pada saat itu, seorang iblis berdiri di hadapan mereka, melepaskan seluruh kekuatannya. Namun, Kai siap. Dia menggunakan senjatanya untuk menghancurkan iblis itu seketika. Di sekitar mereka, ada lebih banyak iblis, tetapi Kai menggunakan kekuatannya untuk membekukan mereka di tempat, dan kemudian menghabisi mereka sekaligus. Mereka jatuh seperti hujan. Ashran memandang Kai dengan kagum dan bertanya bagaimana dia melakukannya. Kai menjelaskan bahwa itu adalah peluru khusus yang dibuat di dunianya yang dirancang untuk melawan kelompok. Kai memberitahu tim bahwa dia akan Ratu Iblis dan bahwa dia akan naik ke lantai paling atas dari sisi utara. Namun, Komandan Jenny menyarankan untuk tidak menggunakan lift dan tangga utama karena akan menarik terlalu banyak perhatian. Dia menyarankan untuk menggunakan sisi selatan sebagai gantinya karena sisi utara terlalu terbuka. Oleh karena itu, mereka perlu menaiki puluhan anak tangga. Ugly memberikan tugas berikut. Kelompok pertama mencegah iblis masuk ke istana pemerintah. Kelompok kedua menahan para tahanan di bawah tanah, sementara sisanya naik tangga darurat dari sisi selatan. Mereka bergegas untuk menghindari deteksi, tetapi tiba-tiba mereka bertemu dengan iblis kecil yang mengoperasikan perangkat yang memanggil iblis yang lebih besar. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan menangani iblis itu sendiri dan menginstruksikan mereka untuk meninggalkan area tersebut. Sementara itu, Kai dan Jin sedang menyelamatkan para tahanan. Jin masuk melalui sebuah pintu tetapi terkena mantra petir yang kuat membuat Kai khawatir. Namun, Jin meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja karena dia mengenakan jubah tahan petir yang dikenal sebagai cahaya suci. Pakaian ajaib yang kuat ini mereka peroleh dari desa elf. Dia memberitahu Kai untuk terus maju sementara dia menangani iblis tersebut. Kai dan anggota tim lainnya mengenakan lencana khusus untuk menghindari deteksi, bergerak dengan hati-hati. Mihit bertemu dengan iblis besar yang mengguncang seluruh Alsace. Mereka ketakutan, tetapi mengikuti instruksi Kai untuk menahan napas dan tetap diam agar tidak ditemukan. Saat iblis itu bergerak melewati mereka, mereka menghela napas lega. Ashran menuju ruang kontrol listrik bersama Kai. Kai memberitahunya bahwa dia akan memberi sinyal, dan Rina menginstruksikan mereka untuk tetap diam dan menunggu, percaya bahwa iblis tidak akan mendekati mereka. Kai dan Rina pergi bersama, tetapi tiba-tiba alarm berbunyi. Dia bertanya-tanya apakah iblis telah menemukan mereka dan mempertanyakan apakah ada sensor inframerah di gedung tersebut. Mereka berhadapan dengan iblis besar yang banyak bicara dan tampak sangat ingin memakan mereka. Iblis itu memperhatikan sayap Rina dan mengomentarinya. Kai yang terganggu oleh ocehan iblis itu bertanya, apakah iblis itu bertanggung jawab atas sistem pengawasan. Iblis itu menjawab bahwa bukan dia, melainkan Ratu Iblis Vanessa sendiri yang mengelola sistem pengawasan tersebut. Iblis itu mengungkapkan bahwa mereka telah mengetahui keberadaan mereka sejak mereka masuk, dan bahwa Vanessa membiarkan mereka melanjutkan untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Kai menuntut untuk mengetahui lokasi Vanessa. Marah, iblis itu menggunakan seluruh kekuatannya. Tetapi Rina dengan cepat menangkap Kai dan membawanya keluar dari ruangan. Dia memberitahunya untuk terus maju dan bahwa dia akan segera menyusulnya.
Saat Rine berhadapan dengan iblis itu, iblis tersebut mendeteksi aroma malaikat, peri, dan iblis. Penasaran, iblis itu bertanya kepada Rine tentang identitasnya. Dengan marah, Rina membalas bahwa itu tidak ada hubungannya dengan iblis dan yang penting adalah dia akan mengalahkannya sekarang. Karena dia ingin tetap bersama Kai, dia melepaskan kekuatannya pada iblis itu. Adegan beralih ke Kai, yang akhirnya mencapai Vanessa, Ratu Iblis. Vanessa menyambutnya dengan nada mengejek, berkata, "Selamat datang di kuburanmu. Aku akan menjadikan tempat ini makam bagimu, dan kau akan melihatnya dengan matamu sendiri. Tapi katakan padaku, apakah kau orang yang mengenakan jubah ajaib yang disebut jubah peri?" Kai menjawab bahwa dia bukan orang yang dibicarakannya, tetapi seseorang dari dunia lain, di mana sejarah mengenangnya sebagai sosok yang dikalahkan. Vanessa mencemooh menyatakan bahwa tidak ada dunia seperti itu, baik di masa lalu maupun di masa depan. Kai bersikeras bahwa percaya atau tidak, dia adalah manusia yang tersesat ke dunia ini dari dunia lain. Sejarah yang diingatnya berbicara tentang kekalahan dalam perang besar 5 ras yang terjadi lama sekali. Vanessa bertanya ras mana yang mengalahkannya. Kai menjawab bahwa itu adalah manusia. Vanessa tertawa terbahak-bahak dan mengejek gagasan bahwa manusia yang lemah bisa mengalahkannya. Kemudian dia bertanya siapa yang tepatnya mengalahkannya. Kai mengungkapkan bahwa itu adalah seseorang bernama Sid. Vanessa terkejut, merasakan sakit kepala hebat. Dia bergumam tentang Sid, penjaga makam segel dan rekonstruksi dunia. Vanessa kemudian mengabaikan kata-kata Kai sebagai mitos dan omong kosong, menyatakan bahwa dia tidak akan membuang waktunya untuk hal semacam itu. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengubah Kai menjadi debu, tetapi Kai mengaktifkan kemampuan pahlawannya untuk melawan mantra tersebut. Vanessa terkejut karena dia telah meremehkan manusia. Dia menyerangnya, tetapi Kai menggunakan teknik ilusi untuk menghindarinya. Vanessa terkejut dengan senjatanya dan berkomentar bahwa itu pasti berasal dari dunianya. Kai bertanya apakah dia sudah siap untuk mempercayainya sekarang. Vanessa marah memberitahunya agar tidak sombong. Vanessa menggunakan kekuatan apinya untuk menghancurkan seluruh dinding, tetapi dia tidak mengenai Kai. Kemudian dia melakukan teknik yang disebut ledakan kekacauan, menyebabkan seluruh area berguncang dengan kekuatan serangan tersebut. Vanessa yang mengira Kai telah terbakar menjadi abu, terkejut ketika mendapati dia masih hidup. Dia bertanya tentang pedang yang bercahaya itu, tetapi Kai mengatakan bahwa dia tidak tahu. Pada saat itu, Rina datang untuk memeriksa keadaan Kai dan bertanya tentang cederanya. Kai menjawab bahwa itu hanya luka kecil, dan Rini bersikeras bahwa dia akan menangani Vanessa sendiri. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah portal terbuka dan iblis yang lebih kuat dari Ratu Iblis muncul. Iblis tersebut mengikat Vanessa dan bereaksi terhadap kata terlarang Sit, mulai menghapus kata-kata tersebut saat ia menjalankan kode 0 untuk menghapus segel Ratu Iblis dari dunia. Vanessa berteriak kepada iblis baru itu untuk melepaskannya dan berjuang saat tubuhnya menyala dengan api yang intens. Meskipun menggunakan kekuatan yang berbahaya dan destruktif yang bisa menghancurkan seluruh negara, Vanessa belum mati. Dia dengan cepat menarik dirinya melalui portal dan melarikan diri. Kai berbalik kepada Rine dan bertanya apakah dia bertarung melawan iblis yang begitu kuat. Rine ketakutan, mengakui bahwa Vanessa dari dunia sebelumnya tidak menakutkan seperti sekarang. Kai terkejut dengan kekuatan yang baru saja diperlihatkan oleh Vanessa. Dia bertanya pada Rine apakah dia benar-benar bisa melawan seseorang sekuat Vanessa. Tetapi terakhir kali Rine bertarung dengannya, Vanessa tidak sekuat sekarang. Rine tahu mereka tidak punya kesempatan melawan Vanessa. Jadi sebelum Vanessa menyerang, dia terbang dan menabrak Vanessa sambil memberitahu Kai untuk lari, karena dia tidak akan bisa menahan Vanessa terlalu lama. Rine membuat penghalang penjara bayangan di sekeliling dirinya dan Vanessa untuk membeli waktu, dan meskipun Vanessa mengenali ini sebagai sihir penghalang dari roh, itu terlalu lemah untuk menahannya. Rine terlempar oleh kekuatan Vanessa yang menghancurkan penghalang tersebut, tetapi sebelum Vanessa bisa menghabisinya, Kai mulai maju untuk menyerang. Karena dia sudah mendapat perhatian Vanessa, dia mengarahkan ledakannya ke Kai. Dan meskipun Kai berhasil menahan sebagian besar kerusakan, dia tetap terlihat seperti sudah mati. Rina tidak percaya dia membiarkan Kai terbunuh. Dan Vanessa dengan mengejek bertanya apakah dia berniat membalas kematian Kai, atau mungkin dia akan melarikan diri sendiri.
Rina muak mendengar suara Vanessa, jadi dia akan melakukan segala cara untuk menghentikannya. Saat Rina melepaskan kekuatan penuhnya, tubuhnya berubah, menampilkan ciri-ciri dari kelima ras. Vanessa merasa ini menggelikan, tapi Rina tidak lagi main-main dan langsung menghantam perut Vanessa hingga senyumannya lenyap. Dalam bentuk ini, tampaknya Rina mampu menyamai kekuatan Vanessa dan menghempaskannya, tetapi jelas bahwa Vanessa hanya mempermainkannya. Dia menemukan bentuk kacau Rina sangat menarik. Tetapi dia bertanya-tanya mengapa Rina tidak menggunakan bentuk ini lebih awal. Karena dengan cara itu, dia mungkin bisa memberi Kai cukup waktu untuk melarikan diri. Dia bertanya apakah Rina takut menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, atau mungkin takut akan disebut sebagai monster. Rina mulai menangis, tetapi Vanessa mengingatkannya bahwa tidak ada orang lain di sini yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Vanessa adalah pahlawan iblis, jadi dia akan melakukan apa yang dia mau, tetapi Rina punya kesempatan untuk menyelamatkan Kai, dan dia memilih tidak mengerahkan segalanya karena takut, jadi keraguannya yang membunuh Kai. Meskipun Rina benci mengakuinya, Vanessa benar, ini semua salahnya sehingga Kai mati. Tetapi itu tidak lagi penting. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghidupkan kembali Kai, jadi saat ini dia hanya ingin mati. Dan dia akan membawa Vanessa bersamanya. Dia menggenggam tangan Vanessa untuk meletakkan kutukan padanya, dan sebelum Vanessa menyadari apa yang terjadi, tetesan mulai bocor dari kulitnya. Tetesan darah ini adalah kekuatan hidup Vanessa, dan tidak ada pertahanan atau perlawanan yang bisa melawannya. Tetesan itu akan terus jatuh sampai Vanessa dan Rin sama-sama mati. Jadi dalam keadaan normal, ini akan menjadi skakmat bagi Vanessa, tetapi dia masih punya satu trik lagi. Dalam sekejap, Rina terjatuh ke lantai, dan Vanessa menjelaskan bahwa meskipun kutukan itu tidak bisa dilawan, efektivitasnya tetap bergantung pada kekuatan sihir pemberi kutukan. Biasanya, Rina memiliki cukup sihir untuk melakukannya, tetapi mereka saat ini berada di markas Vanessa, jadi dia telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan tertentu jika dia diserang oleh ras lain. Itu sebabnya ada lingkaran kutukan skala besar di belakang Vanessa yang mempengaruhi roh, binatang sihir, dan celestial. Karena Rina adalah bagian dari ketiganya, kutukan itu seharusnya 3 kali lebih efektif melawannya. Jadi sungguh gila bahwa Rina bisa bertahan selama ini. Sekarang Rina bahkan tidak bisa membalaskan dendam Kai seperti yang dia inginkan. Jadi dia hanya duduk di sana dan meminta maaf karena tidak berguna baginya. Vanessa mulai kesal dengan penampilan menyedihkan Rina. Jadi dia bersiap untuk menghabisinya dengan satu ledakan terakhir. Namun, sebelum Rina bisa terbunuh, ledakan itu diblokkan oleh Kai yang ternyata masih hidup. Dia memberitahu Rina bahwa dia tidak perlu merasa bersalah dan bahwa dia sangat berguna baginya karena pertarungannya dengan Vanessa memberinya cukup waktu untuk sadar kembali. Rina hampir tidak bisa mempercayai bahwa Kai masih hidup. Begitu pula Vanessa, yang bertanya bagaimana dia bisa selamat dari serangan itu, karena tidak ada manusia yang bisa hidup setelah itu. Kai mengingat bagaimana dia menggunakan code holder untuk melindungi dirinya dari ledakan, yang membuat ini adalah kedua kalinya code holder menyelamatkan nyawanya dalam pertarungan ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu kepada Vanessa, dan hanya bersiap untuk menghadapinya. Vanessa merasa terhina bahwa Kai berani menantangnya, jadi dia mengingatkan bahwa dia tidak lebih dari seonggok sampah yang selamat dari serangannya karena keberuntungan. Serangan terakhirnya membuat Kai hampir mati, dan satu-satunya alasan dia tidak bisa menghabisinya adalah karena Rina membuatnya sibuk. Kai merespons bahwa alasan dia begitu bertekad untuk menang adalah karena Rina sangat ingin menang, dan dia mempertaruhkan nyawanya demi Kai. Vanessa sekarang merasa tertarik dan bertanya kepada Kai apakah dia punya rencana untuk mengalahkannya karena dia sangat ingin melihat apa yang akan dilakukan Kai. Manusia selalu mengatakan bahwa mereka akan menunjukkan potensi manusia kepadanya, tetapi tidak pernah sekalipun dia terkesan oleh manusia. Pahlawan roh, pahlawan celestial, dan pahlawan binatang hanyalah gangguan yang menghalanginya, tetapi setidaknya dia bisa menghormati mereka karena mereka kuat. Namun, ketika berbicara tentang manusia, tidak ada satupun yang bisa dia hormati. Kecuali jika Kai mengklaim dirinya cukup kuat untuk menjadi pahlawan bagi umat manusia. Kai mengatakan bahwa dia tidak berniat menjadi pahlawan umat manusia, tetapi karena Vanessa memintanya untuk menunjukkan potensi manusia,
dia akan menunjukkan betapa kuatnya seorang manusia. Mulai sekarang, dia akan menghadapi Vanessa sebagai perwakilan umat manusia. Meskipun Vanessa tidak bisa membayangkan apa yang mungkin bisa dilakukan Kai untuk mengalahkannya, dia memutuskan untuk menganggapnya serius, sehingga dia menggunakan sihirnya untuk memanggil mini meteor untuk menghancurkan Kai. Namun, Kai dengan mudah bisa memotongnya menjadi potongan-potongan dengan bantuan Code Holder. Vanessa terkesan bahwa Kai bisa dengan mudah memotong sihirnya, tetapi dia masih belum selesai. Jadi dia mulai merapal ratusan mantra Hellflame. Sementara Jean melakukan ini, Kai menelepon Ashran dan memberitahunya untuk mematikan listrik segera, sehingga semua lampu di gedung padam. Vanessa menyadari bahwa dia tidak bisa melihat meskipun dia memiliki api nyata di bahunya. Dan karena Kai tidak memiliki sihir, dia juga tidak bisa merasakannya. Namun, meskipun manusia tidak memiliki sihir, pedangnya penuh dengan energi magis. Jadi dia hanya menargetkan pedang tersebut dengan serangan api nerakanya. Namun, ketika debu mereda, dia terkejut mengetahui bahwa Rina yang memegang Code Holder dan Kai sudah berada di belakangnya. Dari sini, semua tahun latihan Kai akhirnya berguna, sehingga dia mengunci Vanessa dengan kombinasi dan meminta Rina melemparkan pedangnya kepadanya agar dia bisa mengakhiri Vanessa. Satu-satunya yang dikatakan Vanessa saat dia akan teriris adalah, "Sepertinya aku kalah, selamat manusia." Saat Vanessa jatuh berlutut, tubuhnya mulai hancur karena kerusakan yang diterimanya. Rina dan Kai bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Vanessa. Dan saat itulah ingatan Vanessa akhirnya kembali padanya. Dia kini mengingat semuanya tentang Sid dan reinkarnasi dunia. Dia tidak percaya bahwa dia membiarkan kewaspadaannya lengah, dan dia kini berada dalam keadaan terkejut. Dada sendiri menjerit korban ketidakcet memberikan seda, plus serius termelit region. Setelah mendengar bahwa Vanessa mengetahui tentang Sid, Kai mulai bertanya kepadanya untuk menceritakan semua yang dia tahu. Vanessa menceritakan tentang fenomena yang disebut Sid sebagai reinkarnasi dunia. Seseorang menyebabkan reinkarnasi ini terjadi dan mengubah jalannya sejarah. Jadi Kai harus pergi dan menemukan orang ini, karena kemungkinan besar adalah salah satu dari 3 pahlawan lainnya. Sid telah meramalkan reinkarnasi dunia. Itulah sebabnya dia mempercayakan pedangnya kepada Vanessa untuk memastikan bahwa pedang itu tidak dicuri oleh musuh. Pedang itu adalah satu-satunya kunci untuk memperbaiki perubahan yang terjadi di dunia ini. Kai bertanya mengapa Vanessa dan Sid bekerja sama ketika seharusnya mereka adalah musuh. Tetapi meskipun Vanessa pernah bertarung dengan Sid, Sid mendapatkan rasa hormatnya sebagai pejuang yang kuat dan mereka bekerja sama. Ada banyak hal tentang kenyataan sebelumnya yang tidak diketahui Kai. Jadi Vanessa memperingatkannya untuk berhati-hati dengan Zero Code, karena itu adalah sihir yang sangat-sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, dia memberitahu Kai bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik melawannya dan dia sangat terkesan. Dari rencananya untuk memanfaatkan kegelapan hingga keberanian dan keterangan bertarungnya. Vanessa sekarang yakin bahwa inilah yang dimaksud Kai dengan semangat manusia. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud dengan semangat manusia. Kai kini yakin bahwa inilah yang dia maksud dengan semangat manusia. Tetapi Vanessa masih merasa sangat frustrasi karena kalah darinya. Dia tidak bisa membuat alasan, tetapi dia ingin sekali menghadapi Kai lagi. Jadi, Vanessa mengatakan kepada Kai bahwa jika mereka bertemu lagi, dia akan lebih bersenang-senang dengannya. Kai kehabisan kata-kata setelah apa yang dikatakan Vanessa, tetapi kelelahan dari pertarungan segera menyusulnya, sehingga Kai akhirnya jatuh berlutut. Namun dia lega bahwa dia benar-benar berhasil mengalahkan Vanessa. Berita tentang kekalahan Vanessa menyebar ke semua penyintas manusia, dan tidak lama kemudian, mereka semua berkumpul kembali di Yayasan Urza untuk mulai merebutnya kembali. Segalanya akhirnya mulai membaik bagi umat manusia, tetapi meskipun semua orang senang dengan kemenangan terbaru umat manusia, Kai masih bingung memikirkan langkah selanjutnya. Rene bertanya apakah ada yang salah, dan Kai mengatakan bahwa dia berpikir ada sesuatu yang terjadi pada mereka berdua, yang membuat mereka satu-satunya yang mengingat dunia lama. Namun, jika dia harus mempercayai apa yang dikatakan Vanessa, maka sebenarnya yang terjadi adalah sebaliknya. Dunia di sekitar mereka yang berubah, dan mereka adalah satu-satunya yang tetap sama. Rini mengatakan bahwa dia ingin semuanya kembali seperti semula karena dia merasa dunia ini sangat menakutkan.
dan Kai setuju dengannya. Tetapi dia masih tidak tahu bagaimana mereka akan mengubah semuanya kembali. Saat itu, Jin mendekati Kai dan Rin. Dan dia ingin merasa terima kasih dengan kamu. Mungkin sekarang kota ini dalam kehancuran, tetapi satu-satunya alasan manusia bisa merebut kembali kota mereka adalah berkat usaha Kai dan Rina. Itulah mengapa Jin ingin berterima kasih kepada mereka atas nama pasukan pemberontak. Namun dia tidak bisa tidak memperhatikan bahwa Kai dan Rin tidak tampak terlalu bahagia meskipun telah menang. Kai memberitahunya bahwa dia sebenarnya cukup lega telah menang karena dia meragukan bisa mengalahkan Vanessa jika bertemu lagi. Sekarang setelah Vanessa tiada, manusia bisa membangun kembali kota ini seperti semula atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tapi itu harus ditangani oleh orang lain. Orang-orang yang ada saat federasi pertama kali jatuh ke tangan iblis akan lebih cocok untuk memimpin upaya restorasi, jadi dia tidak akan melakukannya. Kai dan Rina bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia tidak ingin membantu membangun kembali. Jin menjelaskan bahwa ada 3 federasi lain yang ditaklukkan oleh ras lain. Federasi EO, Federasi Yulan, dan Federasi Scholz. Masing-masing saat ini berada di bawah kendali salah satu ras yang tersisa, dan masing-masing memiliki pasukan pemberontak manusia yang melawan mereka. Jin kemudian menambahkan bahwa dia berencana untuk pergi dan membantu pasukan pemberontak di federasi lain. Mereka membutuhkan bantuan, dan aku pikir kami bisa membuat perbedaan di sana seperti yang kami lakukan di sini, katanya dengan semangat. Kai dan Rina terkejut dengan keputusannya tetapi juga terinspirasi oleh semangatnya. Kai menyadari bahwa ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di luar kota ini, dan mungkin itulah panggilan mereka berikutnya. Kai berkata kepada Jin, "Jika kau akan pergi, kami akan ikut. Dunia ini mungkin berubah, tetapi kita bisa berjuang untuk membuatnya lebih baik." Rina mengangguk setuju, merasa tekad baru mengalir dalam dirinya. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjuangan mereka, tidak hanya untuk membalas dendam atau bertahan hidup, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi semua manusia. Dia berencana untuk pergi dan membantu meluncurkan operasi berskala besar untuk membentuk front pemberontak yang bersatu. Berita tentang kekalahan Vanessa sudah tersebar ke seluruh benua, dan manusia di mana-mana kini lebih termotivasi daripada sebelumnya. Itulah sebabnya Jin berharap Kai dan Rin bersedia ikut bersamanya dan membantu pasukan pemberontak lainnya. Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin bisa mencapai hal yang sama seperti yang dilakukan manusia di dunia Kai, yang asli dan menghapus semua ras lainnya. Jin akan memimpin secara langsung pasukan dan memastikan bahwa Kai dan Rina mendapatkan semua dukungan yang mereka butuhkan. Jadi dia ingin Kai bertarung bersamanya. Kai tampak terkejut sejenak, jadi Jin merasa penting untuk menyebutkan bahwa dia akan mendapatkan kompensasi yang layak untuk semua pekerjaan pahlawannya. Namun, bukan berarti Kai tidak ingin membantu umat manusia memenangkan perang. Dia hanya memikirkan betapa matangnya versi Jin ini. Dalam versinya yang asli, Jin adalah orang yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki sisi kekanak-kanakan. Kai akhirnya berkata, "Aku menghargai tawaranmu, Jin. Aku memang ingin membantu, tetapi aku juga terkejut dengan betapa dewasa dan bijaksananya kau sekarang. Kau berbeda dari yang aku kenal, dan aku yakin ini adalah langkah besar menuju perubahan." Jin tersenyum. "Aku mungkin berbeda dari yang kau ingat, tetapi satu hal yang tetap sama adalah tekadku untuk membantu membuat dunia ini lebih baik. Bersama-sama, kita bisa mencapai banyak hal." Rina mengangguk setuju. "Kami akan ikut. Dunia ini butuh perubahan dan kami akan berjuang untuk itu." Dengan tekad baru, Kai, Rina, dan Jin siap melanjutkan perjuangan mereka bersatu dengan pasukan pemberontak lainnya untuk mengubah nasib dunia. Jin melakukan hal-hal seperti menelepon Kai di tengah waktu latihan, mengajaknya berkencan berbelanja, dan khawatir tentang masa depannya bersama teman-temannya. Tetapi sulit membayangkan versi Jin yang sekarang melakukan hal-hal seperti itu. Kai setuju untuk bergabung dengan Jin dalam melawan ras-ras lain dan membebaskan umat manusia. Jadi dia mengulurkan tangannya kepada Jin sebagai simbol kerjasama. Dan mereka berjabat tangan untuk menegaskan kesepakatan tersebut. Mereka kemudian turun ke lantai bawah dan Jin menyapa semua tentara, menanyakan apakah mereka sudah mendapatkan istirahat yang cukup. Semua terlihat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya mereka bisa tidur tanpa khawatir diserang oleh iblis.
Mereka semua senang telah merebut kembali Urza, dan Jean menginformasikan rencana untuk merebut federasi-federasi lainnya. Sementara itu, Kai berbicara dengan Rin dan memberitahunya bahwa dia akan mengakhiri perang 5 ras itu sendiri. Jika dunia ini tidak memiliki Sith untuk menyelamatkannya, maka dia harus maju dan menjadi pahlawan umat manusia sebagai gantinya. Dan sementara dia melakukannya, dia juga akan mencari orang di balik reinkarnasi dunia dan mengembalikan dunia ke keadaan semula.